Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi ya di saham sektor perbankan ya, khususnya untuk dividen investing ya. Kenapa beberapa saham perbankan ini nggak cocok untuk dividen investing ya? Di antaranya BJBR, kemudian BJTM dan BCA ya. Ini saya masukkan sekalian ya BCA ya, kan, tapi sebenarnya beda ini ya, beda kelas lah ya. Kalau BCA kan sudah big bang lah, kalau BJBR dan BJTM kan sahamnya masih saham yang kapitalnya masih kecil lah ya, nggak terlalu besar. Nanti kita bahas yang di depan BJBR dan BJTM ya. Jadi kalau dari sisi dividen ya, BJBR, BJTM ini dividennya lumayan sebenarnya ya. Sekitar berapa ya, kalau nggak salah 7%-an lah kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya teman-teman ya. BJTM Bank Jatim ya, dividennya itu 9%. Kelihatannya besar ya, 9% ya. Biasa dibagi di bulan Maret. Nah ini ya, bulan Maret. Jadi kalau di rata-rata harganya dividennya itu sekitar 44 sampai 54 ya, sekitar itu. Nah kalau di tahun kemarin Maret 2024 ini dividennya 54. Nah, dividennya 54. Kalau dibagi harga saham yang sekarang 54 dibagi 575 ya, 9%. Jadi sebenarnya lumayan besar ya teman-teman ya. Kalau BJBR berapa coba? BJBR malah 10% ya. Dibaginya 2 Mei ya, sekitar kemarin itu 95, harga saham sekarang 95 dibagi 945, 10%. Nah dari sisi besarnya yield ini sebenarnya masuk teman-teman ya, dari sisi yieldnya ya, tapi nanti kita lihat harga sahamnya teman-teman ya. Jadi untuk BJBR ini ya, dalam waktu 1 tahun dia turun 20%. Jadi ini 1 tahun turun 20%. Kalau teman-teman cuman ambil dividennya sekitar 9 atau BJBR tadi itu 10% ya. Itu ya masih minus 10%. Kalau 5 tahun coba kita lihat. 5 tahun minus 20% teman-teman. Jadi 5 tahun masih minus 20%. Kalau seluruhnya coba. Seluruhnya itu dari tahun berapa ini? 2010 ya. Dari 2010 1.200, masih minus 2010. 1.100 ya. Nggak minus tuh kalau ambilnya di sini ya. Nah, ini dimulai dari sini. Ini ya sekitar 2014 teman-teman ya, di 10 tahun ya. Ini nggak minus ya. Jadi bagi dividen, tapi BJBR ini sempat naik tinggi di tahun 2016. Ini naik tinggi dari sampai 3.000 ya. Sampai 3.300 ya, dari harga 600-an ya, dari 600 sampai 3.000 ya. Ini 600 di tahun 2015, 2016 tembus 3.300, habis itu longsor terus. Dari 2016 sampai sekarang itu turun terus gitu. Nah, sempat turun terendah di tahun 2020 nih ya, saat Covid tuh ya, 732. Habis itu melesat terus turun lagi. Nah, kalau teman-teman
masuknya di harga bawah seperti ini nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau teman-teman masuknya di harga atas ini ya portofolionya minus terus. Jadi harga sahamnya juga ini trennya kan masih longsor terus nih ya, longsor terus seperti ini. Jadi kalau harga sahamnya trennya turun terus seperti itu ya, kita berat teman-teman untuk masukkannya ya. Jadi kalau dari dividen ya mungkin dia bisa lah dapat dividen nih Mas ya. Sekitar 7% atau 9% atau 10% itu ya. Tapi portofolionya kan turun terus. Sehingga kalau dia nggak average down di bawah ya. Ya dia akan rugi teman-teman. Rugi. Jadi di sini masalahnya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita cek BCTM. BCTM ini 5 tahun. Nah, ini 5 tahun dia 16% ya. 16% dividennya rata-rata 40-an lah ya, 40 sampai 50 ya. Dividen terakhir tuh 54 ya. Kalau 54 harga sahamnya 575. Nah, kalau dia 5 tahun dia ambil dividennya aja berarti dia udah dapat dividen sekitar 45% ya. 45%. Nah, dia minus 16% ya. 5 tahun minus 16%. Jadi masih positif sekitar 24%-an lah ya dalam waktu 5 tahun ya. Ya kecil ya, lihat memang kecil ya. Tapi yang agak mengkhawatirkan tuh ini teman-teman, karena trennya ini turun terus nih ya. Ini harus kita lihat IPS-nya teman-teman ya. IPS-nya tuh dia naik apa enggak gitu. Nah, ini IPS-nya tahun 2023 turun. 2024 juga turun ini. Nah, inilah yang memberatkan ya. Jadi kalau yang bank-bank yang lain ya, sektor perbankan yang lain terutama yang big bank itu kan mereka tumbuh ya, pendapatannya tumbuh. Nah, sementara BCTM ini malah turun ya. BCBR coba kita lihat ya. BCBR turun juga. BCBR 2023 turun 22%, 2024 turun juga 15%. Nah, ini yang memberatkan teman-teman ya. Jadi kemungkinan harga sahamnya untuk naik kembali itu agak-agak berat ya. Tahun 2021 aja tuh naik 20%, dia harga sahamnya melesat tinggi ya. Setelah itu turun terus. Makanya ini enggak saya masukkan ke dividen investing ya. Karena resikonya potensi penurunan pendapatannya itu tinggi. Nah, kemudian kalau BCA gimana? BCA itu karena dividennya kecil teman-teman ya, cuman 2% ya, 2%, kadang mungkin nggak nyampe 3% lah ya, 2, berapa gitu. Tapi BCA ini punya ini teman-teman keunggulan ya. Ini lihat grafiknya itu selama 5 tahun dia udah naik ya 43%. Nah, kalau 5 tahun ini dividennya dia dapat 2%, udah nambah 10% ya. Ini udah naik di atas 50% ya dalam waktu 5 tahun. 1 tahun dia 0, sekian persen ya. Ini 1 tahun kecil ya, memang perbankan sedang tertekan ya. Ini harga terendahnya di 9.200 ya dalam waktu 1 tahun. Kalau 5 tahun ini ya di 5.170. Seluruhnya wush. Grafiknya ini termasuk naik terus ini BCA teman-teman ya. Ya karena kita lihat nanti IPS-nya coba. IPS-nya itu tumbuh pasti ini BCA-nya. Wih, tuh lihat.
sempat turun itu di tahun 2020 ya, itu semua sektor kena itu kan 2020 karena COVID ya. Tapi dari 2020 ya, 2021, 22, 23 ini naik terus nih. 2024 tetap naik gitu walaupun cuma 9% ya. Nah, ini yang membuat beberapa investor menganggap BCA itu wonderful company ya, karena memang secara manajerial, secara finansial juga ini keren ya BCA ini. Makanya ketika BCA turun ya mereka seneng, mereka nambah jumlah lotnya ya. Coba dividennya sekitar berapa persen ya teman-teman? 2,8. Jadi BCA ini rata-rata dividennya sekitar 2,8. Itu pun dibagi dua ya. April dan Desember ya. Desember kemarin udah 50. Yang April mungkin ya sekitar 200-an lah ya, 230 apa 220 mungkin sekitar itulah. April ya, nanti mendekati April ya naik. Ini kan Januari ya, Februari, Maret, April. Februari nanti paling udah melesat ya. Jadi itu ya, tidak semua saham yang dividennya besar itu menguntungkan ya untuk dividen investing ya. Kalau teman-teman pilih yang dividennya besar, harga sahamnya nggak turun itu udah bagus ya. Apalagi kalau harga sahamnya juga naik, dividennya juga besar. Wah, itu idola itu ya. Ada juga saham ini ya yang Delta, coba ya. Delta itu kok Delta apa ya? Bukan Delta sih, yang properti. Lupa saya, lama nggak ini ya. Dimas ya, Dimas ya. Dimas ini juga mana ya? Nggak ada ya. Dimas saham. Udah nggak ada mungkin ya Dimas ya. Harusnya ada loh ya. Coba cek. Dimas. Pura Delta ada ini. Nah, ini harga sahamnya juga turun terus nih teman-teman. Makanya ini nggak saya masukkan walaupun dividennya besar. Jadi kita malah rugi ya. Dapat dividen 7% tapi penurunan sahamnya setahun 15%, 20% ya, akhirnya ya rugi, portofolio kan kita minus. Jadi tetap hati-hati ya, walaupun ada saham yang bagi dividen besar, tapi kita tetap harus perhatikan ya, harga sahamnya tuh naik apa enggak. Atau kalau harga sahamnya malah turun terus ya, kita wajib menghindari. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review saham kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar. Dan harga sahamnya paling tidak nggak turun lah ya. Tumbuh lebih bagus lagi. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja ya teman-teman, cuma untuk traktir kopi aja. Nanti teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.